Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan melakukan praktikum difusi dan osmosis. Di sini saya sudah menyiapkan 3 jenis air. Yang pertama, air panas, yang kedua, air suhu normal, dan yang ketiga, air dingin. Ketiganya akan saya kasih teh celup untuk melihat perubahan apa yang terjadi pada masing-masing air. Lalu diamkan selama 5 menit. Ini adalah kondisi 5 menit setelah pencelupan. Terlihat yang air panas sudah terlarut, yang air biasa sudah mulai berubah warnanya, sementara yang air dingin belum ada perubahan sama sekali. Lalu pasang timer 5 menit lagi untuk melihat perubahan selanjutnya. Ini adalah kondisi setelah 10 menit. Terlihat yang air panas warnanya semakin pekat, yang air suhu ruang agak coklat, sedangkan yang air dingin sedikit sekali perubahan warnanya. Difusi adalah pergerakan partikel, molekul, ion, gas, atau cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah hingga tercapai suatu keseimbangan. Yang paling cepat larut adalah teh pada suhu air panas, karena difusi itu tergantung dengan suhu. Semakin tinggi suhunya, maka proses difusi akan cepat terjadi. Begitu juga sebaliknya. Semakin rendah suhu, maka kecepatan difusi akan semakin melambat. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses osmosis pada kentang adalah yang pertama garam, yang kedua kentang yang sudah dipotong masing-masing dengan panjang 5 cm. Lalu kita juga membutuhkan 2 gelas plastik, yang gelas pertama berisi air biasa dan gelas kedua berisi air garam. Langkah pertama, masukkan 1 sendok teh garam ke dalam gelas kedua. Lalu aduk sampai merata. Sudah terlihat jelas bahwa pada gelas kedua warna airnya berubah menjadi warna pink karena memakai garam Himalaya, dan pada gelas pertama warnanya tetap bening. Lalu langkah selanjutnya, masukkan kedua buah kentang ke dalam masing-masing gelas. Lalu pasang timer selama 20 menit dan lihat bagaimana perubahan yang terjadi antara kedua buah kentang tersebut. Setelah 20 menit, angkat kentang dari dalam air. Pada kentang yang direndam selama 20 menit di dalam air garam mengalami perubahan warna, yakni warnanya mulai kuning kecoklatan. Lalu terjadi juga perubahan panjang, yakni mengalami penyusutan yang mulanya 5 cm menjadi 4,7 cm. Pada kentang yang direndam dalam gelas pertama, yakni gelas yang berisi air biasa, selama 20 menit terjadi perubahan warna menjadi sedikit lebih putih, dan perubahan panjang, yakni bertambah panjang yang awalnya 5 cm menjadi 5,2 cm. Selanjutnya adalah teksturnya. Kentang yang direndam dalam larutan air garam, teksturnya lentur dan tidak mudah patah. Sedangkan kentang yang direndam pada air biasa, teksturnya keras dan mudah dipatahkan. Ini adalah perbedaan tekstur kentang ketika ditekan. Kentang pada gelas kedua berisikan air garam, teksturnya lentur, dan kentang pada gelas pertama yang berisikan air biasa, teksturnya keras. Osmosis adalah proses bergeraknya molekul pelarut air dari larutan dengan konsentrasi rendah hipotonik ke larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi hipertonik melalui selaput selektif permeable. Karena larutan garam memiliki konsentrasi zat terlarutnya lebih tinggi dibandingkan cairan yang ada di dalam sel kentang. Cairan sel kentang yang bersifat hipotonik akan bergerak keluar dari kentang menuju larutan garam sehingga massa kentang pun menjadi turun. Sebabkan karena air dari larutan masuk ke dalam sel-sel kentang. Karena sel-sel kentang hipertonik atau lebih pekat dibandingkan dengan air, nilai yang menyebabkan kentang menjadi lebih besar dari ukuran semula. Sekian video praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.